Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah ya Kak, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik Kak, hari ini kita akan masuk ke modul aksi nyata Kak. Jadi lama lagi hampir selesai ya, tidak terasa ya. Ada sekitar 5 kali pertemuan gimitnya lagi, selebihnya mandiri Kakak di LMS. Nanti tetap dikerjakan semua mandirinya Kakak biar terpenuhi time spend di LMS Kakak. Untuk hari ini Kak coba saya share screen. Nampak Kakak? Nampak. Oke, Nampak ada pasti. Nampak. Sebentar Kakak. Oke, Kak semua, hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik Kak. Artinya ini sudah masuk aksi nyata modul 2.1. Dari modul 1, modul 2 itu sudah selesai sebentar lagi ya Kak. Ini coba kita bahas tentang pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 2JP hari ini. Seperti biasa Kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan Kakak. Doa bersama Kakak, marilah sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing Kakak. Berdoa dimulai. Doa selesai Kakak. Seperti biasa Kakak, perjanjian kita bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak perlu, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis itu hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Jadi ada 2 hari ini Kakak, kita merefleksikan koneksi antar materi, artinya dari materi pertama hingga materi terakhir kedua ini Kakak. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Pertama Kakak, kita akan merefleksi sekitar 30 menit antar materi. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit. Kemudian ada dialog kita sebentar, kemudian penutup Kak. Jadi materinya cuma itu, hari ini kita banyak ke diskusi ya Kak. Selanjutnya refleksi koneksi antar materi pokok modul 1 dan 2. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kakak? Ini sudah kita belajar dari hari pertama Kakak. Kemudian selanjutnya kita merefleksi sejauh apa pemahaman kita terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kakak. Nah, kemudian
apakah pemahaman saya ini terdapat keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini diskusi kita pertama, Kakak. Sejauh mana pemahaman kita terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Yang setelah kita pelajari, yang sebelumnya seperti apa, kemudian setelah kita pelajari modul 1.1 sampai 2.6 kemarin, Kakak, kira-kira apa yang kita dapatkan, yang bisa kita pahami bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, boleh open mic, boleh raise hand. Siapa yang mau memberikan pendapat, Kak? Boleh, Kak, dari pertanyaan kita ini, karena kita memang materinya hari ini diskusi ya, Kak. Sejauh mana, Kak? Ya, Kak, siapa yang mau memberikan pendapat, Kak? Kak Arif mungkin terlebih dahulu. Ini saya harap ada yang memberikan pendapat dari setiap pertanyaan, Kakak. Mungkin gantian ada di pertanyaan kedua nanti. Siapa mau dulu? Sejauh mana pemahaman kita terkait keterampilan mengajar PJOK, Kakak? Boleh memberikan pendapat? Kak Uti mungkin dulu, nanti kita giliran, karena ada pertanyaan lagi selanjutnya. Boleh open mic, atau Kak Habibi mungkin. Siapa dulu nih yang mau memberikan pendapatnya? Sejauh mana kita sudah memahami tentang mengajar keterampilan yang efektif, mengajar PJOK dengan efektif? Kak Zulfikar, boleh Kak? Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima kasih buat Kakak Fasil yang sudah baik, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan tentang mengajar yang efektif. Yaitu saya lebih ke ini Kak. Kalau bisa saya katakan memiliki kaitan dengan erat berbagai aspek kehidupan Kak, yaitu kesehatan fisik, pada kesehatan mental, sosialisasi dan disiplin dan kemandirian. Pendidikan nilai. Berarti gini Kak, saya lebih memahami yang dulunya saya tidak pernah paham bagaimana cara dan tujuannya, apa saya mengajar, asal sistem asal cok bola, mengambil bola, kasih bola, itu aja, mungkin kasih bola, sudah, tidak ada tujuan arah. Jadi selama saya mengikuti modul dari awal sampai dengan hari ini, alhamdulillah saya lebih memahami lagi dan lebih praktis saya mengajar lagi ketimbang yang dulu. Kalau dulu berputar-putar, berbelok-belok, terikat-ikat sana sini, nggak ada tujuannya. Tapi hari ini setelah saya mengikuti kegiatan ini yang diadakan oleh BGP ini, saya lebih efektif mengajarnya, lebih ada tujuannya, lebih ke fisiknya saya buat, lebih ke mentalnya dan sebagainya. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A+ dulu untuk Kak Zul. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Siapa lagi yang mau memberikan refleksi ke Kak? Kak Uti nih, boleh memberikan refleksi Kak? Apakah paradigma kita sudah berubah ke yang berpusat kepada peserta didik? Kalau dulunya mungkin kita berpikir berpusat kepada peserta didiknya seperti apa? Oh, setelah ini saya tahu ternyata berpusat kepada peserta didik beda ternyata. Mungkin ada pemahaman yang sudah didapatkan? Gimana?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kalau yang sudah dipelajari selama ini, yang efektif itu menurut saya salah satunya kalau dulu tidak tahu bagaimana cara, memilah anak-anak yang mempunyai, kondisi yang berbeda dengan teman yang lain. Jadi dengan adanya pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, alhamdulillah, jadi apabila ada anak yang kurang fisiknya, salah satunya di situ, sudah mampu membedakan bagaimana cara memberikan materi kepada anak yang salah satunya kurang fisiknya, atau apa itu bahasa ini, anak yang Inklusi ya. inklusi, ya, seperti itu, Kak. Dan, biasanya tidak langsung memberikan asesmen penilaian, jadi di sini sudah semakin paham, ditambahkan lagi dengan asesmen penilaiannya, seperti itu, Kak, kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri yang sudah memberikan pendapatnya, Kak Sri. Luar biasa ya, refleksi pertama kita. Kemudian selanjutnya Kak. Nah, sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Ini saya minta jawabannya Kak Arif sama Kak Ajis ya. Tapi sebentar Kak, saya izin sebentar, ada orang di luar. Entah siapa nih datang, sebentar Kak ya. Silakan nih, ini untuk Kak Arif dan Kak Ajis. Langsung saya tunjuk untuk merefleksi pertanyaan ini ya Kak. Makasih sebentar Kak.
Halo? Nah, mana? Mana Kak Arif? Gimana Kak? Kak Arif duluan. Boleh. Oke, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Kak Fasil yang sudah membimbing kami di sini dalam pelatihan diseminasi PJOK Luxmawe. Berarti selama beberapa bulan ini banyak materi-materi yang sudah diberikan. Di antaranya mungkin salah satunya di sini mengenai strategi mengajar. Nah, mengenai strategi mengajar yang saya pahami setelah mengikuti pelatihan ini, tentunya banyak sekali yang saya dapat pahami. Yang awalnya mungkin sebelum mengikuti pelatihan, saya masih sering menggunakan cara komando untuk menerapkan pembelajaran terhadap peserta didik. Sehingga mungkin pembelajaran pada saat itu masih sangat membosankan. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan, banyak strategi mengajar yang kita dapatkan. Di antaranya di sini mungkin yang pendekatan yang berpusat kepada siswa, sehingga melibatkan siswa itu lebih aktif dalam belajar dan juga bisa memanfaatkan alat bantu visual seperti konten video, menampilkan video pembelajaran sehingga pemahaman siswa lebih berfokus pada saat mengikuti pembelajaran, dan juga memanfaatkan aset sebagai alat dukung kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Terus selanjutnya juga banyak metode-metode yang didapat dalam pelatihan ini, sehingga siswa lebih merasa senang dalam belajar. Itu saja Kak Jakir dari saya. Terima kasih Kak Arif. Kak Ajis, mau menambahkan? Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit juga dari saya, tidak jauh berbeda ya sama Kak Arif. Sudah mulai mengerti metode-metode pengajaran seperti ya dulu sering pakai komando, sekarang udah ada beberapa. Terus dengan kegiatan ini dapat mengerti bagaimana pendekatan diferensiasi, seperti kalau dulu kan ambil nilai, yang atlet, nggak atlet kita samakan Kak. Atlet sama atlet itu nggak kita samakan terus. Yang penting asal atlet udah nilainya udah bagus dia, ya udah nilainya bagus. Tidak kita samaratakan. Tapi sekarang dengan udah ada pendekatan ini Kak, mungkin bisa kita ambil sikap ya berbeda, mulai mengertilah sedikit banyak mengerti nih masalah kemampuan mereka, cara mengambil nilai bagaimana. Terus pengelolaan kelas Kak, pengelolaan kelas begitu juga asesmen dan refleksi, umpan balik dulu mungkin kalau umpan balik jarang, refleksi jarang, memang jarang kita apakan di kelas, terutama pelajaran olahraga di kelas saya tuh Kak ya, memang jarang, cuman udah dengan ada kegiatan ini mungkin lebih mengerti lah Kak, bagaimana umpan balik, bagaimana asesmen, refleksi.
Mungkin itu aja Kak yang bisa saya sampaikan Kak. Oke, terima kasih Kak Aziz. A plus dulu untuk Kak Aziz sama Kak Arif. Luar biasa. Nah, selanjutnya Kakak. Nah, sejauh apa pemahaman saya terhadap terkait model pendidikan gerak? Nah, kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK? Ini saya minta Kak Habibie ya. Kak Habibie sama Kak Habibie mungkin dulu. Kak Habibie, boleh dilihat dulu Kak Habibie. Aduh, saya permisi dulu sebentar. Saya nggak tahu nih siapa di luar mendapat. Oh, lihat ini nih. Bentar, Kak. Bentar. Iya, Kak Habibie silakan dilihat dulu. Kak Habibie saya juga urus dulu nih. Nggak tahu saya siapa mondar-mandir di sekolahan hari ini. Bentar, Kak. Lanjut, Kak.
Aduh, sorry ya kakak. Tak jawab penyakit royo mengulang. Leso dum. Baik, Kak Habibie. Silakan Kak Habibie. Baik, terima kasih Kak Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, sebelum terpilih sebagai peserta ataupun anggota ataupun diklat untuk mengikuti diseminasi pendidikan PKG pendidikan jasmani, saya dulu asal-asalan memberikan ataupun tidak berfokus kepada pengembangan gerak kepada anak-anak, tapi setelah mengikuti modul-modul yang kakak berikan, berarti saya sudah paham bagaimana pendekatan pembelajaran yang menekankan berpusat kepada anak, bergerak kepada anak dengan tujuan utama adalah mengembangkan keterampilan motorik terhadap anak. Jadi kita sudah tahu gerak-gerak terhadap anak sejauh mana, bagaimana supaya anak paham, dan kita juga tahu kekuatan anak dan kelemahan anak. Gitu Kak Zakir. Dulu Kak Habibie, luar biasa. Selanjutnya mungkin, selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Nah, apakah pemahaman kita terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung untuk paradigma kita ini, Kak Jufrijal mungkin? Kak Jufrijal, Kak Zeti? Kak Jufrijal? Kak Sunardi? Kak Zeti mungkin? Mana Kak Zeti ini? Kak Saiful udah bisa itu laptopnya itu, udah keluar suara? Enggak, dari HP nih Kak. Boleh Kak? Boleh Kak, langsung aja. Kira-kira sejauh mana pemahaman Kak Saiful yang Kak Saiful dapatkan tentang pendidikan kebugaran? Terima kasih Kak Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Yang pertama, dia ada misalnya seperti pengetahuan teoritis Kak Zakir, yaitu pemahaman kita tentang komponen-komponen atau utama model pendidikan kebugaran seperti aspek fisik dan fisik, mental, dan sosial Kak Zakir. Dan yang kedua ada juga model pendidikan gerak, yaitu menginteraksikan model pendidikan kebugaran dalam rencana pembelajaran kita dan di program kegiatan yang ada di sekolah. Dan ada juga menjalankan aktivitas yang mendukung perkembangan kebugaran secara holistik Kak. Dan untuk yang ketiga ada juga dia refleksi dan adaptasi, yaitu untuk mencari umpan balik dari peserta didik dan rekan sejawat untuk meningkatkan pendekatan model pendidikan kebugaran. Itu Kak Zakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus dulu untuk Kak Saiful. Yang sudah membahas tentang sejauh mana tentang model pendidikan kebugaran. Selanjutnya, ini sejauh mana pemahaman kita terkait Sport Education Model atau SEM yang berpusat pada peserta didik. Ini mohon bantuan siapa yang mau menjawab, siapa aja boleh. Kak Nardi, Kak Jufri, Kak Wali mungkin, atau Kak Ajis mau menjawab lagi. Siapa? Boleh? Kak Habibie? Boleh menjawab lagi? Singkat aja boleh Kak Zakir, singkat boleh, aja ya. Boleh. Menurut pemahaman saya boleh. Kak Zakir. Boleh. Itu SEM
sport education model kita rancang itu bagaimana keterlibatan seluruh siswa di dalam permainan olahraga, baik itu permainan olahraga besar maupun olahraga kecil, dengan kita rancang sesempurna mungkin dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan terakhir adalah penutupan. Itu Kak Zakir jawaban saya, pemahaman dari saya. Lebih jelasnya itu mungkin kawan-kawan lain bisa menambahkan. Sekian Kak. Oke, boleh. Terima kasih Kak Habibie. Ada yang mau menambahkan tentang SEM? Boleh Kak, tapi ini sedikit, agak Kak. bising. Boleh. Boleh. Siapa nih? Ini siapa nih yang mau menambahkan tentang SEM? Kak Ajis? Kak Jeti boleh, Kak Jeti. Kak Jeti Kak boleh. Jeti, silakan. Silakan Kak Jeti. Ini agak bising nih ya karena masih di Nggak kelas. apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut Kak. Ya, oke, menurut saya SEM adalah satu kegiatan yang harus secara nyata dilakukan oleh siswa baik dalam pembelajaran OPJ-OK maupun yang lainnya. Kemudian mereka harus melakukan sesuai dengan urutan tugas masing-masing dan berperan sesuai dengan apa yang telah diberikan. Kemudian sport education ini juga harus ada penanggung jawab yang diberikan kepada siswa dan kegiatan itu benar dalam keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan bagi mereka, bagi anak-anak, baik secara di dalam olahraga atau kegiatan yang lain di luar sekolah yang dapat mereka terapkan di lingkungan mereka. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Zeti. A+ dulu untuk Kak Zetinya. Kemudian terakhir Kak, sejauh mana pemahaman saya terkait asesmen otentik? Siapa nih Kakak yang mau menjawab yang terakhir? Yang kita pahami asesmen otentik itu seperti apa? Kak Ajis mungkin boleh. Tentang asesmen, tentang yang baru saja kita lakukan kemarin. Ya Kak, sedikit Kak, mungkin di sini sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Mungkin cukup menarik ya Kak, asesmen otentik ini. Dulu mungkin nggak beraturan Kak, seperti misalnya mengambil nilai tentang syuting, ya kan, di situ ada level-level tertentu. Tapi dengan pemahaman ini sudah mengarah, misalnya sudah mengerti walaupun tidak 100% mungkin bisa dikembangkan di tempat saya. Tapi setidaknya sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah terbaik untuk mengambil sikap anak-anak atau keterampilan anak-anak, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Aziz, luar biasa pemahaman yang sudah dipahamkan di dalam asesmen otentik ini. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang asesmen otentik? Ada Kak? Kalau tidak ada, mari kita lanjut. Tujuannya adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak, kemudian paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini yang harus kita pahami Kak ya. Setelah kita pelajari, minimal kita membawa perubahan di dalam pembelajaran kita di sekolah Kak. Nah, kemudian yang kedua Kak, ini baru masuk ke materi kita Kak selanjutnya, yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Nah, jadi Kak ini akan mendapatkan aksi nyata sekali lagi, yaitu nanti akan mengajar kembali ya Kak ya, dengan merekam juga sekali lagi. Di sini ada pengantar tugas Kak. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan. Nah, artinya kita dapat menerapkan kepada siswa apa yang sudah kita pelajari ini. Kemudian implementasi praktik mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah kemarin videonya saya lihat belum semuanya berpusat kepada peserta didik. Rata-rata masih komando, masih mengawal peserta. Jadi ini ada satu lagi tugasnya, yaitu
bagaimana kita melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, pengantar tugas ya Kak. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, Kak. Pertama, A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Artinya kita bisa menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kemudian bisa merancang asesmen otentik dalam pembelajaran kita tersebut yang kita pilih. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul yang sudah dibuat. Memuat rencana asesmen otentik. Dan 2, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Ya. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti. Nah, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Nah, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran. Dan 5, testimoni peserta didik. Nah, di dalam menilai aksi nyata ini, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP, modul ajar, dan video yang diunggah. Nah, ini kakak-kakak penilaian video kakak terakhir ya. Video setelah semua dilaksanakan kemarin, setelah kita pelajari semua, sekarang tugasnya adalah membuat satu video lagi secara langsung kakak. Secara langsung video mengajar. Kakak tidak mesti harus putar ke kiri, putar ke kanan, nggak mesti kakak. Kakak bisa menempatkan langsung HP di sudut mana yang kira-kira akan nampak kakak mengajar. Jadi memang tidak perlu diedit, kemudian videonya sesuai jam pelajaran kakak. Jadi dari mulai sampai akhir. Nah, di sini kenapa ada dibuat kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Ya, jadi diminta ada pembelajaran intinya sekitar 30 menit. Kakak. Artinya ini sesuai dengan 2JP kita mengajar. Nah, jadi ada pendahuluannya, ada kegiatan inti, dan ada akhir. Kemudian ada refleksi pasca pembelajaran. Ada testimoni siswa, kakak. Jadi kakak setelah mengajar, nanti videonya langsung mengarah ke siswa. Bagaimana menanyakan testimoni kepada siswa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana dengan materi hari ini? Nah, jadi testimoninya dari peserta didik, boleh langsung kakak nanti suruh bicara anak-anak. Nah, nanti itu bagaimana teknisnya kakak yang mengaturnya kakak. Bagaimana kakak merekam anak-anak untuk meminta testimoni, ya. Mungkin kakak yang teknis-teknis di belakangnya boleh kakak atur sendiri supaya nanti ketika langsungnya itu udah nggak gagap-gagap lagi ya kakak. Nah, video ini akan dinilai ya Kak. Jadi video ini akan menjadi penilaian dari keseluruhan yang sudah kita belajar Kakak. Karena kemarin videonya boleh apa aja, yang penting video mengajar kemarin itu. Tapi ini tetap akan dinilai sama fasilitator. Akan dinilai, nanti ada tim satu lagi dari tim admin yang akan menilai video sesuai nggak ini. Modul yang dibuat atau RPP yang dibuat sesuai nggak dengan video dia. Artinya setelah kita buat modul, kita mengajarnya harus sesuai dengan modul yang sudah kita buat. Nah. Selanjutnya kakak, penjelasan teknis aksi nyata. Nah, kemudian hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Itu menurut Mary Ebner Estenbeck.
Kemudian penugasan mandiri. Nah, penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, kemudian satu, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur perencanaan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Nah, kita boleh mengembangkan modul sesuai dengan keadaan di sekolah kakak-kakak. Ya, boleh merancang permainan pemanasannya sesuai dengan yang kakak-kakak setting. Nah, merancang pemanasan yang menarik. Nah, jadi itu ditulis di modul. Nanti ada permainan apa misalnya. Anak-anak pemanasan dengan permainan yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Itu masih boleh, kakak. Masih boleh kita pakai yang modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau sudah dengan backward design. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Artinya carilah materi yang kira-kira ini jangan bingung anak-anak ketika kita buat video, kakak. Itu yang lebih menarik sama kakak bagaimana mengaturnya. Nah, kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran juga diatur, kakak, bagaimana bisa menyesuaikan dengan keadaan anak. Selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, ini untuk video kali ini modelnya sudah ditetapkan, kakak. Materi kakak itu lebih kemana? Apakah model pendidikan gerak, model pendidikan jasmani, atau model pembelajaran sport education? Jadi ada 3 model yang boleh kakak pilih untuk materi aksi nyata tersebut. Aksi nyata ini. Nanti kakak boleh lihat mana yang kira-kira lebih mudah kakak gunakan. Apakah model pendidikan gerak, dilihat kembali bagaimana referensi model pendidikan gerak kakak-kakak. Kemudian model pendidikan kebugaran, apakah model pendidikan kebugaran. Selanjutnya model pembelajaran SEN. Nah, jadi kakak ada 3 pilihan untuk aksi nyata 2 ini. Ya, kak, silahkan nanti dipilih sesuai dengan yang kira-kira memudahkan kakak-kakak, jangan memberatkan kakak-kakak di dalam pembelajaran. Yang penting nanti kakak memahami mana model pendidikan gerak, mana model pendidikan kebugaran, dan mana model pembelajaran sport education. Kakak mau buat sport education dalam 2 jam itu juga tidak masalah. Kalau memang kakak bisa merancang SEM di dalam 2 jam tersebut, anak-anak sanggup melakukan mungkin dengan membuat permainan yang sederhana. Kakak membuat permainan sederhana, tetapi tetap dengan urutannya direkam semua. Jadi nanti ada pembukaannya, mungkin kakak kalau membuat SEM, tinggal kasih tahu anak-anak, baik anak-anak semua, hari ini materi kita tentang Sport Education Management, kita akan membuat pertandingan dengan panitia yang sudah kita rancang.
Nah, dari situ kakak bisa mulai seperti kakak kemarin. Mungkin kalau antar kelas nanti anak-anak tinggal siapa yang menjadi ketua panitia, siapa yang menjadi kepala sekolah. Nah, berarti kalau model SEM, nanti kakak-kakak tidak terlibat di situ. Artinya kakak-kakak hanya memandu anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa melakukan sendirinya. Tapi kalau SEM otomatis kakak-kakak harus training dulu mereka. Artinya harus kita ajarkan dulu. Kalau kita rekam nanti begini ya. Nah, misalnya kayak kak kemarin membuat kasti juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kasti, kalau SEM kan, kalau di kasti nanti setelah permainan sudah santai kan. Tinggal jurinya aja yang peran aktif. Kemudian nanti mungkin ada penjaga garis atau apa dilibatkan, penjaga pos 1 untuk melihat garis kan. Kalau juri biasanya kan kalau kemarin kita pakai 1. Mungkin kalau misalnya mau pakai kasti bisa pakai 2 atau 3 jurinya. Juri pos 1, juri pos 2 untuk melihat pergerakan anak-anak. Itu kalau bentuk SEM bola kasti. Kemudian kalau untuk SEM lain juga nggak masalah. Misalnya mau dibuat SEM bentuk futsal juga nggak masalah. Nanti anak-anak tinggal dibagi, misalnya satu kelas, anggaplah kita banyak tim, tetapi ketika dipraktek cukup 2 tim gitu. Nah, ketika dipraktek, misalnya futsal, oke, ini kita akan membuat pertandingan futsal antar kelas. Ya, untuk pertandingan hari ini yang akan bertanding kelas mana gitu. Jadi juri, jadi panitia, jadi yang buka kegiatan. Jadi tinggal kakak atur mana yang mudah dilakukan di dalam 2 jam tersebut, kakak. 2 jam tersebut. Kalau kita mau buat dari SEM. Nah, kalau kita mau mengajar, berarti harus kita pastikan bahwa kita maksimalnya ada masuk intinya lama. Kalau kemarin kan intinya cuma sebentar. Jadi intinya ada maksimal 30 menit. Artinya kalau nggak sampai pun 2 jam nggak masalah. Yang penting kita pemanasan nggak ditentukan berapa menit. Boleh nanti kakak bagaimana kakak atur. Kemudian intinya yang penting maksimal ada 30 menit. Inti dari pembelajaran. Pendinginan juga tidak dijelaskan ada berapa menit. Jadi dari kakak aja bagaimana menarik untuk membuat pendinginan. Bagaimana menarik untuk membuat pemanasan. Nah, kemudian kakak pilih model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau model SEM. Jadi ada 3 kakak ya. Ada 3 model yang untuk aksi nyata 2 ini, 3 model yang boleh dipilih. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen ontetik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul. Nah, jadi kalau misalnya kakak-kakak mengajar voli, berarti ada asesmen tentang bola voli. Jadi nanti asesmen itu dilampirkan di modul, kakak. Asesmen itu dilampirkan di dalam modul. Nah, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model materi yang dipilih. Nah, silakan pilih model materi yang dipilih. Misalnya kalau SEM, berarti kakak harus buat asesmennya tentang SEM, tentang sport education. Mungkin asesmennya kakak nanti akan buat siswa mengerti akan semua tugas yang sudah dibagikan di dalam kegiatan ini. Nah, siswa tahu tupoksi, guru tak tahu tupoksi masing-masing. Nah, itu kan bagian dari SEM mungkin. Karena SEM kan kerjasama ya, ada pembagian tugas. Kalau pembelajaran mungkin umum, semua bisa merasakan itu. Nah, selanjutnya, kemudian upload RPP atau modul ajar yang dibuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas LMS. Nah, ini seperti biasa, nanti akan diupload linknya di situ, kemudian modul, kemudian diterapkan itunya. Ya, biasa uploadnya kakak, nanti akan ada link video, akan ada modul, nanti link videonya akan kakak tampilkan di atas supaya mudah dilihat. Boleh di YouTube ataupun di Drive, kakak. Nah, aspek penilaian. Ini saya kasih tahu ya, aspek yang dinilai.
mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, dan interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Kemudian pemberian motivasi dan penampakan emosi positif. Ini juga akan masuk ke dalam penilaian. Ya, ini mungkin di awal pembelajaran akan kakak dapatkan ini. Kemudian pembukaan proses belajar dinilai. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Menerapkan pengajaran yang efektif 3.2, pengembangan konten 3 umpan balik. Kemudian 3C, waktu belajar akademis. 4, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan pembelajaran berbasis model yang di belakang tadi ada 3. Kemudian penutup proses. Kemudian penilaian selanjutnya merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Nah, untuk penilaian mungkin tidak karena nggak mungkin langsung bisa menilai hari itu kakak. Mungkin untuk menerapkan asesmen ini kakak boleh menjelaskan sama anak-anak nanti. Anak-anak ini dalam pelajaran ini kita akan menilai tentang apa gitu. Kasih tahu anak-anak. Di akhir nanti kasih tahu kita akan menilai tentang ini. Mungkin minggu depan baru kita melakukan penilaian. Okay? Karena kalau kita nilai langsung, takut saya nggak cukup waktu terlalu lama nanti. Jadi kakak setelah merancang ini menerapkan kakak boleh nanti menjelaskan aja sama anak-anak. Kita akan menilai tentang tendangan. Nah, jadi nanti ada penilaiannya. Penilaiannya seperti apa? Kasih tahu aja sekilas. Nih, kalian akan dapatkan nilai 4 jika tendangannya bla bla bla, kemudian satunya seperti apa. Jadi untuk menerapkannya boleh sekedar di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian D, kita ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelum kita lanjut kakak, ada yang ingin bertanya tentang video ini ya kakak? Kak Zakir. Kak Zakir izin. Kak Zakir. Kak Arif dulu, Habibie Kak Arif dulu. Untuk penilaian tadi, misalnya kan kita buat aja hanya beberapa sampel anak, tidak menyeluruh. Itu gimana? Bisa atau enggak? Bisa Kak Arif. Ya. Untuk menerapkan asesmen ya? Ya. Boleh diterapkan asesmen, boleh. Kalau misalnya cukup waktu kan selesai pembelajaran nih. Ini selesai kita ngajar. Udah, anggap aja inilah pembelajaran terakhir lah Kak Arif kan? Pembelajaran terakhir. Oke, ini kita sudah belajar hari ini, sudah memantapkan materi, ini akan ada penilaian anak-anak. Nah, penilaian kita ini nanti ambil aja 1 atau 2 orang. Nah, penilaian ini masing-masing akan mendapatkan nilai sendiri-sendiri. Nah, jadi ada poin, saya kasih tahu, ada poin, nanti jika bisa melakukannya seperti ini, dapat poinnya berapa, nah, jadi anak-anak tahu gitu. Boleh Kak Arif, boleh diambil nanti 1 atau 2 orang. Kalau memang cukup waktu, boleh diambil 1-2 orang untuk di dalam pembelajaran. Masih dalam pembelajaran ya, masih dalam satu frame video kita ya. Oke, terima kasih Kak Arif. Kak Habibie, gimana Kak? Misalnya kalau kita memakai pembelajaran SEM, apakah boleh kita libatkan guru-guru lain selain daripada guru PJOK, Kak? Ataupun memang harus ada pilihan, harus mesti siswa ataupun gimana? Ini karena masih pembelajaran di kelas ini Kak Bibi ya. Ini kita buat di kelas. Kalau bisa anaknya yang terlibat nih Kak Habibie. Karena berfokus di kelas. Jadi anaknya yang dilibatkan. Guru mungkin kita aja gurunya. Jadi anak-anak berbagi peran. Anak-anak berbagi peran. Mungkin nanti kalau mau jadi kepala sekolah, kalau mereka nggak berani buat tag itu Kak, buat tag.
buat tag ini yang jadi kepala sekolah ketika dipanggil nanti ini bacanya ya. Dah, masuk, maju. Nah. Bisa. Ini masih dalam tahap kelas ya, untuk kelas Kak Habibie. Tapi kalau memang eventnya besar pasti kita libatkan semua anak-anak, guru kan. Nah, ini kalau bisa kalau memang kita buat SEM, libatkan seluruh yang ada di kelas tersebut. Tapi jangan banyak jadi panitia, nanti nggak ada yang main. Kak Habibie. Nanti jadi panitia semua, akhirnya nggak ada pemain. Jadi panitianya diramping aja Kak Bibi. Misalnya kayak kita kemarin, kita kan nggak banyak ini ya, cuma ada siapa yang jadi ini. Jadi nanti disesuaikan aja, kemudian masuk dalam permainan. Mereka jadi juri gitu, mereka jadi lensman, mereka jadi panitia lain. Di dalam pembelajaran, masih koridornya pembelajaran, ya. Jadi videonya full, video kegiatan. Kalau memang udah kegiatan boleh mungkin yang pegang kamera nanti shoot agak dekat, shootnya agak lagi bermain itu boleh, nggak masalah. Nggak boleh maksudnya nggak masalah HP-nya jalan-jalan gitu. Ini rangkaian kegiatannya dapat. Mungkin gitu Kak Habibie? Ya, baik Kak. Ada lagi ya Kak? Mungkin di bagian mana gitu? Kak Sunardi, oke silakan Kak. Mana Kak Sunardi? Oke Kak. Kak Sunardi dipersilahkan. Assalamualaikum. Suaranya belum kedengeran Kak. Boleh dikasih besar mungkin mic-nya. Halo, tes. Halo. Halo Kak, mic-nya kurang besar Kak. Ini kurang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Zakir. Saya ingin menanyakan ini terkait dengan pilihan daripada model pendidikan ini instruksional terkait dengan model video yang akan didokumentasikan. Ini kan ada 3 pilihan, model pendidikan gerak, Iya. model pendidikan kebugaran, dan model SEM ya. Iya Kak. Nah, yang saya sangat pahami model SEM barangkali, namun ini kalau memang kita buat yang demikian akan membutuhkan banyak proses tentunya. Sedikit agak rumit, namun penyesuaiannya yang akan lama terhadap anak-anak. Seperti yang Kak Habibie tanyakan, beliau ingin memasukkan guru-guru yang lain. Namun kalau demikian itu sudah di luar pada konteks pembelajaran yang saya pahami. Nah, jadi cenderung kalau saya mungkin tidak memilih yang model SEM. Ini saya mau tanyakan yang terkait dengan model pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Ini bedanya dari sisi apa dan bagaimana? Nah, ini yang kurang saya pahami barangkali. Di bagaimana tadi Kak? Boleh diulang? Yang poin nomor 1 dan 2, model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran. Ini dua-duanya ya. Saya masih kurang memahami ini. Bagaimana bentuk yang seharusnya kita buatkan video tersebut. Oke. Ini berarti Kak Nardi, kalau kita lihat di model pendidikan geraknya, itu kan biasa kalau pendidikan gerak itu lebih ke pengembangan keterampilan motorik, Kak Nardi. Seperti fokus pada keterampilan dasar siswa. Misalnya lari. Ya. Misalnya lari, melompat, melempar, menangkap.
Nah, itu masuk ke pengembangan pendidikan gerak mereka. Berarti itu cenderung kepada ranah SD ya barangkali ya. Oh, itu ranah SD. Nah, Ya. Kalau ke SMA, bagaimana kita masuk ke SMA? Ke kebugaran, pendidikan kebugaran. Kalau kita lihat misalnya gerak ini di SD, kita bisa menerapkan model pendidikan kebugaran. Nah, kalau di sekolah kan biasa ada kita kalau SMA kalau nggak salah, ini ada beberapa item tes kebugaran kita hari ini. Nah, itu kan masuk ke model pendidikan kebugaran. Kakak boleh memodifikasi, misalnya kita mau ambil model pendidikan kebugarannya apa? Contoh misalnya, kita mau pendidikan kebugaran misalnya daya tahan, kekuatan. Itu kan bagian dari kebugaran ya. ya. Nah, kita boleh memilih nanti item itu Kak. Nggak mesti harus 10 juga, melingga ya kan. Jadi boleh kita memilih ada beberapa item. Nanti kita modifikasi bagaimana caranya kita buat model ini. Apakah di dalam bentuk game intinya, di kegiatan intinya. Apakah bentuk game atau bentuk pos-pos supaya anak menarik. Mungkin kelompok 1 di pos 1, kelompok 2 di pos 2, kelompok 3 di pos 3. Nanti bergantian ya melakukannya. Nah, itu kita bisa masukkan ke pendidikan gerak. Ke pendidikan kebugaran Kak Nardi. Ya. Berarti kalau yang model pendidikan gerak, berarti itu kalau kita lihat kan di SMA udah nggak ini lagi ya, nggak mungkin lagi lokomotor kan di SMA kan, udah terlalu jauh. Nah, mungkin pendidikan gerak ini lebih cocok ke SD nanti, ada yang SD soalnya ini. Kalau mau ambil pendidikan gerak boleh, nanti buat materi tentang pendidikan gerak, apa mungkin mau dibuat. Tentang lari, mungkin bisa dibuat permainan, larinya, kemudian ada lompatnya, kemudian ada ambil apa, lempar, itu kan lebih ke pergerakan anak-anak. Misalnya aja, di dalam permainan pendidikan gerak mereka, untuk mengembangkan motorik mereka, bisa itu kita buat, mungkin ada permainan lari, nanti setelah lari, ada permainan lompat, 1, 2, 3, kemudian ada ambil apa gitu, lempar, kemudian ada yang menangkap, itu kan masuk ke rentetan bagaimana model-model pendidikan gerak yang tidak terlalu kaku. Jadi anak-anak dibuat model pendidikan itu sambil bermain. Sambil bermain tetapi mereka mendapatkan model pendidikan geraknya. Mungkin itu Kak Nardi. Ya, terima kasih Kak Sagir. Oke, ada lagi Kak? Ini yang lebih sederhana, pokoknya yang lebih memudahkan Kak. Bagaimana caranya? Muhammad Wali, silakan Kak. Ya Kak, terima kasih Kak. Saya kan SD Kak. Kebetulan Kak Wali kurang jelas Kak. Kak Wali kurang jelas Kak Wali. Suaranya. Halo Kak, kedengeran? Kedengeran nggak Kak? Halo? Halo Kak Wali. Nggak dengar Kak? Kurang Kak Wali, bergema. Nggak tahu di tempat kawan-kawan bergema nggak kawan-kawan? Soalnya lagi bawa mobil. Oke, silakan Kak Wali. Jadi kan saya udah buat video hari Senin kemarin kan. Hmm. Videonya itu udah mencakup semua yang Kakak bilang tadi indikatornya. Yang ada satu Kak, testimonial dari peserta didik. Itu gimana Kak? Boleh nggak? Oh, Atau boleh dibuat pisah? ketinggalan testimoni ya? Ya, testimoninya yang Boleh. yang lain semua udah ada. Oh, boleh. Ini bukan video yang hari itu kan? Bukan video yang kemarin kan? Bukan Kak, ini video baru. Oke, berarti boleh Kak, boleh. Kalau video baru boleh nanti Kakak tambah aja testimoninya Kak. Kak Wali tambah aja testimoni dari siswa di dalam video tersebut. Siswa di dalam pembelajaran itu ya, jangan nanti siswa lain yang testimoni. Berarti nanti hari Senin besok saya buat testimoni. Ya, boleh. Baru kan? Boleh Kak. Nah, agak capek juga bawa ini rekam ke lapangan. Iya, boleh. Ya. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Wali. Kak Saiful, tadi udah angkat tangan Kak? Ya, Kak Zakir. Kita kan di tingkat SD nih Kak. Iya. Jadi
materi yang kita ajarkan inilah model pendidikan gerak, ya kan, Kak Zakir? Ya. Kalau materinya kita kasih di lapangan sambil praktek bisa nggak, Kak Zakir ya? Bisa, Langsung di lapangan. nggak masalah Kak Sepul. Kita Nggak tidak masalah. dituntut harus di dalam ruangan juga. Mau Iya. di lapangan langsung. Yang penting di modul itu jelas Kak Sepul ya. Jangan di modul nanti ada siswa menonton video di dalam kelas. Ternyata ngajarnya di lapangan. Iya. Jadi yang nggak perlu itu dibuang aja. Jadi jangan ketika diperiksa video modulnya, siswa menonton video di dalam kelas, siswa berdiskusi di dalam kelas, ternyata kita nggak ngajar dalam kelas, kita langsung di lapangan. Jadi nanti setelah tujuan, asesmen, kemudian langsung aja ke pendahuluannya apa, kemudian intinya di mana, berarti lapangan, set langsung modulnya, berarti dimulai dari lapangan langsung, nggak masalah. Yang penting inti dari yang mau kita ambil jelas, model pendidikannya nanti udah jelas kan, kita pilih ini model pendidikan pendidikan gerak misalnya. Nah, tinggal cari nanti materinya seperti apa yang bikin anak-anak happy gitu. Untuk intinya itu 30 menit Kak Zakir. Iya, intinya 30 menit. Yang lain pendahuluan dan penutup itu enggak dibatasi. Yang penting intinya dalam 30 menit itu dapat. Ya, terima kasih Kak Zakir. Oke, terima kasih Kak Saiful. Ada lagi Kak? Ada lagi? Oke, Kak Zeti. Kak, berarti kalau misalnya ini gini, kan kita ngambil di SD itu pendidikan gerak. Nah, di pendidikan gerak itu kan ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kalau seandainya kita hanya mengambil satu gerak, misalnya apa gerak manipulatif aja, kan itu juga model pendidikan gerak, nggak mesti harus semuanya kayak gitu. Satu materi misalnya kita mengambil pada permainan bola kecil lempar tangkap, berarti kan model pendidikan gerak yang kita ambil itu adalah model pendidikan gerak manipulatif. Nah, kita ambil dalam bentuk apakah permainan bola kasti atau permainan apapun, yang jelas itu lempar tangkap gerak manipulatif. Apakah bisa? Bisa Kak Zeti, bisa, tinggal memilih aja mau diambil model pendidikan geraknya apa. Nah, berarti bisa memilih salah satu saja, nggak mesti harus keseluruhan gerak gerak, karena kan ada 3 gerak di situ. Iya. Berarti satu aja bisa kan? Bisa. Kakak boleh pilih satu gerak aja. Tetapi ingat, karena kita hanya menggunakan satu gerak, jangan sampai membosankan gitu ya. Dibuat di dalam sebaik mungkin, enak mungkin, karena kita akan fokus pada satu gerakan gitu. Nah, karena kalau 3 kan mungkin bisa pindah dari gerak ini ke gerak ini kan. Tapi kalau memang diambil satu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting buat modul, buat di intinya itu jelas apa yang ingin dikerjakan dan apa yang dilakukan anak-anak, sehingga ketika pembelajaran itu menarik, Kak Zeti. Mungkin itu Kak, boleh, nggak masalah. Oke. Kasih. Oke, ada lagi Kak? Ini yang SEM ya, coba ini yang SEM, yang kira-kira nanti siapa tahu ada yang membuat SEM kan. Ini dimanfaatkan sedemikian mungkin Kak. Jadi dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin, dicari permainan yang kira-kira nggak menghabiskan waktu banyak, kemudian di situ kakak-kakak bisa ada pembukaan, ada intinya, ada penutupnya. Artinya kakak kalau misalnya saya kasih contoh, misalnya di futsal. Kan di futsal itu kalau tim sudah diatur, mungkin nggak akan banyak habis waktu. Kita bisa pakai mungkin 10 menit gitu. Kan cuma 20 menit. Nanti ada pembukaan, setelah atur pembukaan, panitianya siapa gitu. Ada mungkin bisa letak, ada panitia juri, wasit mungkin, panitia kesehatan. Nah, mungkin di shot nanti videonya. Ada panitia kesehatannya di awal ya, ada panitia kesehatan, ada terserahlah kakak mau aturnya seperti apa, ada medis mungkin kan. Kemudian di intinya nanti bisa saja langsung aja nanti ketika pembukaan, setelah dibuka mungkin lanjut ke tahap selanjutnya permainan, nanti
di celah-celah itu bisa mungkin kasih tahu di sela-sela itu bisa kita kasih tahu bahwa ini adalah pertandingan final setelah dibuka ya, maksudnya setelah dibuka sama resmi dibuka. Mungkin selanjutnya MC bisa langsung ambil mic gitu. Baik kakak, nggak mesti karena ini sudah resmi dibuka, jadi kita nanti bisa cut dengan baik kakak, ini pertandingan setelah dibuka sama kepala sekolah, sudah berakhir pertandingan kita, sudah memasuki babak final yang akan bertanding kelas ini. Nah, jadi nanti kakak bisa masuk langsung ke final. Jadi 2 pertandingan cukup. Itu 1 pertandingan cukup. Jadi 1 pertandingan cukup. Nanti setelah final nanti ada barisnya di mana, panitia pengarahannya kemana. Yang juara silakan berdiri segala macam. Nanti ada pembagian hadiahnya. Kemudian jangan lupa kak, itu untuk juara di print, dibuat. Juara 1, juara 2, medalinya atau apa medalinya mungkin dari kardus, dikasih bulat kardus, kasih tali gitu. Nah, jadi nggak masalah itu. Jadi biar meriah, anak-anak pun tahu cara buatnya. Oh, buat medali dulu kita nih, medali emas. Mungkin dari kardus warna kuning. Pakai bulat, contoh kayu, oh talinya nanti kalungkan di leher gitu. Jadi kalau membuat SEM berarti full dari pembukaan hingga penutupan. Ya, itu kakak mungkin. Selanjutnya kakak, refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasi pengembangan pelajaran PJOK berpusat pada peserta didik pada suatu kelas yang diampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Ini nanti akan ada di LMS kakak ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu apa, mau apa, sekarang apa, dan nantinya ke depan apa. Nah, tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan juga dengan modul 21 sampai 25. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran kakak. Nah, ini rubrik kakak. Nah, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, nah ini alurnya kakak. Ini alur kita. 1, penyusun aksi nyata. Nah, berarti kakak akan menyusun aksi nyata. Kemudian penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran. Ketiga, upload RPP atau modul ajar video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah selesai persiapan. Artinya ini tanggal 26 kakak, itu 4 November terakhir. Jadi setelah ini nggak ada Jimit kita kakak, setelah ini fokus kakak menyiapkan modul, kemudian menyiapkan video. Nah, setelah ini tidak ada Jimit kita selama beberapa hari ya. Nanti 5 November baru Jimit. Itu setelah video kakak diupload semua, mohon due date-nya jangan terlambat. Nah, upload modul. Nah, di situ seperti biasa kakak silakan menulis nama fasil segala macam. Kemudian nanti ada link videonya. Masih ada rentang waktu kita ini. Nah, kemudian 4, penilaian karya nyata refleksi setelah upload akan dinilai kakak. Kemudian refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari. Artinya setelah pembuatan video akan ada refleksi ketika tatap maya itu kalau tidak salah saya di tanggal 5 kakak. Tanggal 5 November. Jadi kakak punya waktu yang sangat panjang.
dari tanggal 26 sampai 4 November. Itu 4 November sudah due date terakhir, Kakak. Kalau bisa jangan sampai ke tanggal itu kalau ada kesempatan, karena baru kemarin juga kita rekam video, jadi nggak canggung-canggung lagi, bisa langsung di setel bagaimana dalam rentan waktu ini, Kakak. Selanjutnya, udah, ini diskusi, tanya jawab. Ada lagi yang mau didiskusikan, Kakak? Ada lagi? Ada yang, siapa angkat tangan nih? Ada yang angkat tangan? Kak, mau tanya, testimonialnya berapa orang, Kak, untuk peserta didiknya? Testimoni boleh lebih dari 1, boleh, Kak. 2 mungkin, minimal 2 orang. Testimoni. Kalau pertanyaannya, Kak, contohnya gimana, Kak? Misal apa, senang belajar hari ini? Apa yang Iya, dipelajari? testimoninya berarti kita menanyakan kepada anak, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Nah, ini Berarti mereka kayak, bisa, kayak refleksi, Kak, ya? iya, sama refleksi, tapi dibuat dalam bentuk testimoni. Kalau refleksi kan kita nggak rekam ya, maksudnya kalau direfleksi langsung. Nah, ini dibuat ke testimoni, artinya diminta untuk merekam. Kalau biasa kan kita tidak pernah merekam ya. Testimoni juga kita lakukan, cuman bedanya kita nggak ngerekam. Nah, ini kalau ini Kak, kita kalau di pendahuluan nggak ada apa namanya, kita nggak ada lagi salam gitu, nggak ada lagi menyampaikan tujuan pembelajaran, nggak ada pertanyaan pematik, langsung pemanasan itu bisa nggak, Kak? harusnya ada nih Kak Wali, kalau dari video ini Kak Wali, karena diminta kita ada pendahuluannya, Kak. Oh, baik. Harusnya ada. Tapi yang nggak adanya adalah nggak ditentukan waktu berapa lama gitu. Mungkin menyesuaikan dengan berapa lama permainan mungkin sudah dilakukan, berapa lama apa. Jadi disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Yang diharapkan adalah intinya itu maksimal ada 30 menit. Oh ya, baik, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak. Ini harapan saya harapan saya kita tidak mengejar due date terakhir, Kakak ya. Tidak mengejar due date terakhir supaya minimal yang periksa itu bisa menontonnya. Karena nanti menonton lama, Kakak. Karena kalau misalnya 5 kita ada jimit lagi, 4 Kakak baru upload, nah meledak semua nih. Kalau ada satu video aja 1 jam lebih, berarti butuh waktu berapa jam untuk menonton? Ada 10 jam, Kakak. Jadi harapannya bisa mengupload sebelum due date, Kakak. Biar mudah nanti kalau refleksi pun kita bisa sama-sama merefleksi. Mungkin ada video nanti yang bisa kita bahas atau apa gitu, Kakak. Yang penting, Kakak, intinya apa yang dibuatkan di modul, ya, ini kan kita buat modul baru. Apa yang kita buatkan di modul itu bisa diterapkan di video, Kakak. Nah, seperti yang saya kasih tahu, jangan nanti di modulnya ada ABC, ternyata di videonya udah D, E, F gitu. Jadi tidak sama antara yang di modul dengan yang di video, Kakak. Jadi harapannya bisa imbang, bisa sama apa yang sudah kita tulis di video dengan yang di modul. Kakak jangan sampai ini menyusahkan. Jadi bagaimana caranya ini membuat serinci mungkin, seenak mungkin supaya Kakak mudah membuat videonya. Nah, mudah kita ketika membuat video. Nah, video mau direkam langsung ada orang juga nggak apa-apa. Misalnya begini. Kalau saya hari itu membuat videonya, saya siapkan satu anak untuk merekam gitu. Jadi anak-anak merekam dari jauh, nanti dia mau jalan-jalan ketika temannya praktek, ya biar aja jalan-jalan. Karena nanti ketika anak-anak misalnya jalan ke kelompok mana gitu, kita bisa arahkan, nggak usah bersuara, bisa arahkan ke tunjuk ke kelompok sana, berarti rekam dia. Nah, nanti kasih tahu balik rekam ke kita. Jadi jangan sampai kita juga nggak nampak. Nah, jadi videonya boleh jalan-jalan di dalam koridor sedang merekam permainan atau merekam apa. Nanti
Yang pastinya harus nampak semua. Ada video yang nampak semua. Nah, jangan nanti cuma nampak 6 orang, 7 orang gitu. Jadi video yang kita buat itu nampak semua. Kalau apalagi pembukaan ya. Kalau pembukaan itu diharapkan kita nampak, kita sama anak-anak itu nampak bahwa sedang melakukan pendahuluan di pembelajaran. Yaitu sedang melakukan absensi mungkin, sedang memberikan motivasi. Nah, harapannya itu nampak. Kemudian suara Kak. Suara harus jelas, suara harus jelas. Jadi biar kita tahu apa yang sedang dibicarakan. Kemudian kalau ada yang mau kasih musik, sebaiknya kecil sekali suara musiknya. Jangan suara musik lebih besar dari suara kita, Kak. Nah, kalau bisa tidak usah kasih musik juga tidak masalah. Jadi kalau tidak perlu musik, tidak usah kasih musik, cukup dengan suara Kakak. Oh Kak, nanti ada bising ini, nggak masalah. Nggak masalah, namanya kita di sekolah rame-rame kok bising, wajar. Bising, orang ribut atau apa, nggak masalah, biar aja. Yang penting suara kita kedengaran. Itu biasa di sekolah. Jangan gara-gara kita mau menghilangkan suara bising, nanti suara kita guru nggak kedengaran. Nah. Oke Kakak, kemudian kita sudah merefleksi koneksi antar materi. Terima kasih kakak-kakak tadi sudah merefleksi antara 5 materi kita, yaitu dari modul 1.1 hingga modul 2.6 kakak-kakak. Luar biasa, saya bangga sama kakak semua karena apa yang sudah kita pelajari ini bisa kita pahami dan bisa kita terapkan di sekolah harapannya kakak-kakak. Jadi kakak ini ada waktu 7 hari, 8 hari untuk kakak persiapan menyusun bagaimana. Mungkin di antara kakak ini kalau nggak ada yang rekam bisa kerjasama, mungkin Kak Aziz ke sekolah Kak Arif, rekam Kak Arif dulu, besok Kak Arif ke sekolah Kak Aziz, rekam Kak Aziz gitu. Pokoknya dikondisikan kalau memang tidak ada anak-anak. Tapi biasa di sekolah kalau SMA itu ada anak-anak yang bisa pegang kamera, itu ada anak-anak SMP, SMA, kalau SD yang kurang tahu ya. Mungkin kakak penutup untuk kita hari ini, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Apalagi hari ini ada gangguan teknis. Kakak pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi kakak-kakak semua. Terima kasih kakak untuk hari ini, luar biasa. Selamat mempersiapkan diri untuk aksi nyata selanjutnya. Insya Allah dalam 8 hari ini sehat-sehat semua sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini. Nggak lama lagi kakak, nggak terasa akan berakhir. Kakak ya. Terima kasih untuk hari ini ya kakak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita foto bersama. Muhammad Arif masih mau bertanya, silakan kak. Baik kak, sedikit aja kak. Ini kan berarti kita aksi nyatanya itu dalam bentuk video berarti kak ya? Iya kak. Aksi nyata kita dalam bentuk video kakak. Baik itu pembelajaran, pokoknya pembelajaran aksi nyata ini semua dalam bentuk video. Baik SEM berarti juga dilaksanakan dalam bentuk video seperti yang kita videokan kemarin, Kak. Oke, Kak, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah kita sudah sampai waktu. Saya juga tidak mau waktunya lebih banyak-banyak Kak, karena Kak juga punya kesibukan masing-masing. Ini alhamdulillah nggak banyak, baru lewat 2 menit, 1 menit biasa Kak ya. Kak, boleh kita foto bersama dulu Kak. Ini mohon kalau bisa semua kamera dibuka. Kak Wali, Kak Saiful, kita buka kamera Kak karena Meet kita akan berjumpa setelah seminggu. Nanti siapa tahu kangen Gmeet kita. Kak Saiful, mana Kak Saiful? Dengan kekurangan kamera kita satu ini. Tidak ada. Kak Nardi, nggak nampak Kak Nardi. Ini yang nampak belakangnya aja nih. Kak Saiful tidak ada. Kak Nardi, kita foto Kak. Oke, 1, 2, 3.
Kak Nardi boleh ke depan lagi mungkin duduknya Kak Nardi biar nampak. Oke. Oke, sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Boleh salam olahraga terakhir Kak. 1, 2. Oke, terima kasih kakak-kakak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.